Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mesinta Zenia Fasya. Saya dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Bandung. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai isu kebangsaan, tangguh dan tanggap dalam menanggulangi bencana, di mana ini adalah diskusi guna memenuhi tugas mata kuliah Studi Islam dengan dosen pengampu Bapak Dr. Syahril MM. Saya di sini sebagai moderator yang akan membimbing jalannya diskusi ini. Saya di sini tidak sendiri. Saya ditemani dengan rekan kelompok saya, ada Fadil Miftah, ada Seni Indriani, ada Wahyudin, dan ada Zaida. Baik, materi pertama akan disampaikan oleh Fadil Miftah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fadil Miftah Sodik. Sama seperti yang lain, saya berasal dari kelas Manajemen Reguler F. Oke, Indonesia. Indonesia merupakan negara tropis yang diliputi oleh hutan hujan lebat dan tanah yang subur. Nah, Indonesia juga memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Tanahnya yang subur memungkinkan semua jenis tumbuhan hidup dan berkembang di Indonesia. Tanahnya yang subur tersebut tidak lain diakibatkan karena Indonesia sendiri terdapat banyak gunung berapi. Nah, terdapat banyak gunung berapi di Indonesia ini disebabkan karena Indonesia ini dilintasi oleh dua jalur pegunungan muda, yakni Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Nah, Sirkum Pasifik ini membentang di Samudra Pasifik, mulai dari pegunungan Andes di Amerika Selatan, lalu ke Kepulauan Jepang, lalu ke Pulau Papua, hingga Selandia Baru. Nah, sedangkan Sirkum Mediterania dimulai dari Afrika Utara ke Eropa Selatan, melewati Asia Barat, lalu ke Kepulauan Andaman, dan kemudian menuju Indonesia. Nah, dalam Sirkum tersebut terdapat adanya lempengan aktif. Nah, dari 18 lempeng yang ada di dunia, terdapat 3 lempeng aktif yang berada di Indonesia. Yang pertama, yaitu lempeng Eurasia. Sebagian besar negara Asia di Eropa berada di atas lempeng ini. Lempeng ini merupakan salah satu lempeng yang paling ikonik karena ada banyak bekas-bekas geografis di atasnya. Dan yang paling menonjol adalah daerah pegunungan Himalaya. Nah, lalu yang kedua ada lempeng Pasifik. Lempeng ini adalah lempeng yang paling luas. Samudra Pasifik dari beberapa negara kecil di atasnya berada di lempeng ini. Selain itu, ada beberapa negara yang berbatasan langsung dengan lempeng ini. Nah, seperti Jepang dan pesisir timur Amerika Serikat. Lalu yang ketiga, ada lempeng Indo-Australia. Lempeng ini terbentuk dari gabungan antara lempeng Australia dengan lempeng India jutaan tahun yang lalu. Nah, beberapa negara lain yang berada di atas lempeng ini adalah Australia, Papua Nugini, Selandia Baru, dan negara-negara kecil lainnya di daerah Oseania. Nah, lempeng tektonik tersebut mengakibatkan terjadinya tumbukan yang disebut tumbukan antara dua lempeng. Nah, di antara tumbukan antara dua lempeng tersebut terjadi pada zona subduksi. Nah, pada zona subduksi inilah terdapat adanya gunung berapi terbentuk. Nah, di Indonesia sendiri, zona subduksinya memanjang di wilayah barat Pulau Sumatera, lalu ke selatan Pulau Jawa hingga ke selatan Pulau Timor. Sehingga daerah yang zona subduksi tersebut itu banyak bermunculan gunung berapi. Nah, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM mencatat Indonesia memiliki jumlah gunung api aktif sebanyak 127 dan 19 diantaranya terdapat di Pulau Jawa yang merupakan daerah zona subduksi tersebut. Nah, dari 127 gunung api tersebut, hanya 69 gunung api aktif yang dipantau oleh
Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau disingkat PVMBG. Nah, gunung api aktif juga dibagi terdapat ada beberapa tipe. Jadi gunung api aktif dibagi menjadi beberapa tipe. Nah, yang pertama ada gunung api tipe A. Gunung api tipe A berjumlah 76. Gunung api tipe A ini merupakan gunung api yang memiliki catatan sejarah letusan sejak tahun 1600 ke depan. Nah, lalu yang kedua ada gunung api tipe B. Gunung api tipe B ini berjumlah 30. Gunung api tipe B merupakan gunung api yang memiliki catatan sejarah letusan sebelum tahun 1600. Nah, jika tadi gunung api tipe A catatan sejarah letusannya sejak tahun 1600 ke depan, maka gunung api tipe B ini catatan sejarah letusannya sebelum tahun 1600. Lalu yang ketiga ada gunung api tipe C yang berjumlah 21. Gunung api tipe C ini merupakan gunung api yang tidak memiliki catatan sejarah letusan. Nah, tapi gunung api tipe C ini masih memperlihatkan jejak aktivitas vulkanik. Jadi pada gunung api tipe C ini ada jejak aktivitas vulkanik. Nah, contohnya seperti Solfatara atau Fumarole. Nah, diakibatkan terdapat banyaknya gunung berapi di Indonesia ini juga menyebabkan terjadinya bencana-bencana alam seperti gunung api yang meletus yang mengakibatkan gas abu vulkanik dan lahar panas ataupun lahar dingin yang menyebabkan terjadinya bencana alam yang merenggut tidak sedikit banyak korban yang terluka maupun yang meninggal. Nah, hal inilah yang menyebabkan Indonesia sendiri merupakan negara yang rawan bencana alam. Nah, selain dari dampak dari gunung api seperti gunung api meletus, Indonesia sendiri juga terdapat bencana-bencana alam yang lain. Contohnya seperti banjir, longsor, gempa, tsunami, angin puting beliung, dan sebagainya. Nah, lalu terdapat 5 poin. Nah, 5 poin ini merupakan rumusan masalah dari makalah yang kami susun. Nah, yang pertama itu tentang pengertian tanggap dan tangguh dalam menghadapi bencana. Nah, jadi dalam makalah kami membahas tentang pengertian tanggap dan tangguh dalam menghadapi bencana. Lalu yang kedua itu tentang menjelaskan mengapa Indonesia menjadi negara yang rawan bencana. Nah, seperti yang telah tadi saya jelaskan, nah, Indonesia menjadi negara yang rawan bencana karena salah satunya Indonesia ini merupakan negara dengan gunung api yang banyak. Indonesia mempunyai gunung api yang banyak. Nah, meskipun gunung api tersebut merupakan hal yang positif seperti menyebabkan tanah yang subur, tapi gunung api sendiri juga menyebabkan bencana alam. Contohnya jika gunung api tersebut aktif, maka gunung api tersebut akan meletus dan letusan tersebut mengakibatkan bencana alam, letusan gunung api meletus, gas abu vulkanik, lahar panas dan lahar dingin yang berbahaya. Nah, lalu yang ketiga, memahami pandangan Islam dalam menyikapi atau menanggulangi bencana. Jadi bagaimana sih pandangan Islam terhadap menanggulangi dan menyikapi bencana alam yang terdapat di Indonesia? Lalu yang keempat yaitu tentang mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat peran lembaga-lembaga yang berperan dalam penanggulangan bencana alam. Jadi apa saja sih faktor yang mendukung, yaitu faktor yang membantu lembaga-lembaga penanggulangan bencana alam, dan apa saja faktor yang menghambat atau menjadi beban bagi lembaga-lembaga bencana alam dalam ketika hendak terjadinya bencana. Lalu
Lalu yang terakhir, yang kelima, yaitu tentang apa sih peran Muhammadiyah dalam menanggulangi bencana. Nah, harus kalian ketahui bahwa Muhammadiyah juga membantu dalam menanggulangi bencana alam. Contohnya, peristiwa yang masih hangat kemarin, pada akhir tahun 2021, terjadinya bencana alam yaitu meletusnya Gunung Semeru. Nah, pada peristiwa tersebut, Muhammadiyah langsung dengan cepat mengirim bantuan terhadap korban dari gunung api yang meletus di Semeru tersebut. Untuk jelasnya akan diterangkan oleh saudara saya, oleh teman saya. Nah, sekian dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Selanjutnya yang akan disampaikan oleh Seni Indriani. Terima kasih kepada Miss Shinta sebagai moderator. Di sini saya, Seni Indriani, akan menjelaskan mengenai definisi tanggap dan tangguh dalam landasan teori. Pengkajian secara cepat, tepat terhadap lokasi, kerugian, dan sumber daya. Pengkajian ini dilakukan untuk mengidentifikasi dampak yang terjadi, mencakup lokasi bencana, jumlah korban, kerusakan sarana dan prasarana, dan gangguan pelayanan umum oleh BMKG. Kedua, penentuan status keadaan darurat bencana. Penentuan status ini dilakukan oleh pemerintah setempat. Selain itu, pemerintah juga berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Ketiga, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana. Penyelamatan ini meliputi pencarian dan penyelamatan korban serta evakuasi korban. Pemenuhan kebutuhan dasar seperti air bersih, pangan, sandang, posko penampungan, dan pelayanan kesehatan. 5. Pelindungan terhadap kelompok rentan, yaitu bayi, balita, ibu hamil, dan lansia. Keenam, pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital. Tahapan tanggap bencana sangat penting untuk dilakukan dalam upaya pemulihan kembali. Berikutnya ada pengertian menurut para ahli, yaitu diantaranya ada ASEAN Disaster Reduction Center tahun 2003 yang menjelaskan tentang bencana adalah suatu gangguan serius terhadap masyarakat yang menimbulkan kerugian secara meluas dan dirasakan baik oleh masyarakat. Kedua, ada Convert AW 1994. Beliau mengatakan, bencana adalah satu kejadian atau serangkaian kejadian yang memberi peningkatan jumlah korban dan atau kerusakan, kerugian harta benda, infrastruktur, pelayanan penting atau sarana kehidupan pada satu skala yang berbeda di luar kapasitas normal. Yang ketiga, ada dari Parker 1992. Beliau berbicara tentang bencana adalah sebuah kejadian yang tidak biasa terjadi disebabkan oleh alam maupun ulah manusia. Keempat, ada Purnomo 2009. Bencana adalah situasi yang kedatangannya tidak terduga oleh kita sebelumnya, di mana dalam kondisi itu bisa terjadi kerusakan, kematian bagi manusia atau benda-benda, maupun rumah serta segala perabot yang kita miliki, dan tidak menutup kemungkinan juga hewan dan tumbuhan untuk mati. Baik, slide selanjutnya ada pandangan Islam dalam menyikapi bencana. Ada 3 makna bencana dalam pandangan Islam. Pertama, ada bala atau ujian. Sebagai ujian, bencana atau musibah datang untuk mengangkat derajat seseorang maupun kaum yang menerimanya. Jika mereka dapat melewati bencana atau musibah dengan kesabaran, maka akan bertambah keimanan dan ketaatannya. Kedua, ada hukum atau ikab.
Bencana dalam arti hukuman atau iqab bisa diturunkan Allah Subhanahu wa taala apabila manusia telah bertindak melampaui batas. Dalam artian bisa disebut dengan karma, tindak dan perilaku dari manusia itu sendiri. Ketiga, ada azab atau pembinasaan. Makna bencana yang terakhir adalah azab atau pembinasaan. Bencana alam bentuk azab banyak disebut di dalam kisah-kisah Nabi sebelum Rasulullah Muhammad SAW. Di dalam kisah Nabi, misalnya kaum Nabi Nuh yang menolak ajakan untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, ditimpakan pada mereka azab berupa banjir bandang yang menewaskan seluruh orang-orang yang kufur. Baik, materi selanjutnya akan dibahas oleh saya sendiri. Indonesia memiliki lembaga-lembaga yang berperan untuk menanggulangi bencana. Yang pertama ada BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana. BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-kementerian yang dimana bertugas membantu Presiden Republik Indonesia untuk menanggulangi bencana sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Adapun salah satu tugas pokok BNPB yakni melakukan koordinasi dengan instansi terkait. Lalu salah satu fungsi BNPB yakni merumuskan dan menetapkan kebutuhan siaga, latihan, dan pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan. Baik, lalu ada lembaga yang kedua, yaitu Basarnas atau Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, di mana Basarnas ini memiliki tugas utama, yaitu pencarian, pertolongan, penyelamatan kepada masyarakat yang terkena dampak musibah secara efisien, cepat, dan aman. Baik, lembaga selanjutnya yaitu PMI atau Palang Merah Indonesia, di mana PMI ini bergerak di bidang kemanusiaan. PMI ini berkomitmen untuk memberikan layanan tanpa memihak atau melihat golongan politik, ras, suku, atau agama tertentu. Saya beri contoh tugas PMI, yakni kesiapsiagaan PMI memberikan bantuan dan penanggulangan bencana, lalu memberikan pelayanan kesehatan berupa transfusi darah. Baik, selanjutnya, lembaga selanjutnya yakni PVMBG atau Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, di mana organisasi ini adalah salah satu unit di lingkungan Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang dibentuk berdasarkan keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Salah satu tugas PVMBG ini yakni melaksanakan penelitian, penyelidikan, perekayasaan, dan pelayanan di bidang vulkanologi dan mitigasi bencana. Faktor pendukung lembaga dalam menanggulangi bencana, di mana faktor-faktor ini sangat penting untuk lembaga negara yang bertugas menanggulangi bencana demi terciptanya kelancaran dalam melaksanakan tugasnya. Yang pertama, peran masyarakat dalam menanggulangi bencana. Kedua, hak dan kewajiban warga negara dalam menanggulangi bencana. Karena partisipasi warga negara di sini sangat penting bagi lembaga-lembaga negara yang bertugas menanggulangi bencana. Selanjutnya yaitu mitigasi bencana. Apa itu mitigasi? Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Adapun tujuan mitigasi terdapat 3 tujuan. Yang pertama, mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh bencana seperti korban jiwa, kerugian ekonomi, dan kerusakan sumber daya alam. Yang kedua, digunakan sebagai landasan perencanaan pembangunan. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi resiko bencana. Dilihat dari definisi dan tujuannya, singkatnya, mitigasi adalah kegiatan yang seharusnya dilakukan sebelum bencana terjadi. Adapun kegiatan mitigasi bencana diantaranya pengenalan dan pemantauan risiko bencana, penerapan upaya fisik, non-fisik, dan pengaturan penanggulangan bencana,
identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana, pemantauan terhadap pengelolaan sumber daya alam, pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang, dan pengelolaan lingkungan hidup. Lalu ada tahapan-tahapan pemberdayaan masyarakat dalam mitigasi bencana yang dilakukan oleh BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah, di mana kita di sini ambil contoh di Kota Bandar Lampung. Antara lain, 1. Sosialisasi bencana banjir, simulasi bencana, dan pembentukan desa tangguh bencana atau Destana. Di sini ada sosialisasi dan simulasi. Sosialisasi di sini adalah di mana BPBD memberikan suatu proses kepada masyarakat bertujuan untuk memperkenalkan sebuah sistem serta bagaimana masyarakat tersebut menentukan tanggapan serta reaksinya. Lalu di sini ada simulasi bencana, di mana simulasi bencana ini sebuah proses peniruan langkah kesiapsiagaan masyarakat yang harus dilakukan ketika terjadi bencana. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang pentingnya kewaspadaan terhadap bencana. Lalu yang terakhir ada Destana atau Desa Tangguh Bencana, di mana ini bertujuan agar masyarakat memiliki kemampuan mandiri untuk bisa beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana serta memulihkan diri dengan cepat atau segera dari dampak bencana yang sangat merugikan jika terkena bencana. Selanjutnya akan disampaikan oleh Wahyudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wahyudin dan saya sebagai anggota kelompok 3. Dalam pembahasan ini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Mesinta. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang faktor penghambat peran lembaga penanggulangan bencana. Kita sudah tahu ya, bencana alam ini sering terjadi, bahkan kerap terjadi di tanah air. Dan itu masih menjadi prioritas pemerintah untuk mengatasinya. Tapi hal tersebut bukan tak mengalami hambatan. Bahkan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Sri Mulyani Indrawati, bilang hambatan itu datang dari beberapa persoalan. Dan kami di sini sudah merangkum berbagai persoalan. Di antaranya saya akan bahas dari yang pertama, yaitu Indonesia mengalami transformasi ekonomi sosial. Maksudnya arus urbanisasi Indonesia adalah salah satu yang tercepat di dunia, lantaran terjadi perpindahan masyarakat ke kota sekitar 4,1% per tahunnya. Dan diprediksi juga pada tahun 2025 sekitar 68% masyarakat Indonesia akan tinggal di perkotaan. Ini berarti konsentrasi bencana terutama di kabupaten atau kota harus diantisipasi. Dan yang kedua, koordinasi antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Koordinasi tersebut ia bilang bukan hanya dalam penanggulangan anggaran, tapi juga knowledge, experience, cara mengelola saat menghadapi emergensi, rehabilitasi dan rekondisi. Menanggapi hal itu, Kepala BNPB Pawilem Rampangile mengaku pihaknya kesulitan untuk berkoordinasi dengan BPBD terkait dengan perencanaan. Pasalnya, perencanaan penanggulangan bencana dalam RPJMN tahun 2015 sampai 2019 belum menjadi prioritas dalam RPJMD. Kendalanya adalah koordinasinya ada, tapi implementasinya masih belum ada. Dan yang selanjutnya, yang ketiga itu yakni pada peningkatan kapasitas. Contohnya seperti pelatihan anggota BPBD tingkat provinsi hingga kabupaten, serta menambah peran serta masyarakat. Sehingga hal tersebut mengubah pendekatan tanggap darurat menjadi pengurangan risiko. Peningkatan kapasitas sangat penting. Dan tentu kemampuan untuk memahami perubahan iklim dan geografi menjadi suatu sumber Indonesia mampu atau tidak mengatasi.
Dengan demikian bisa meminimalisir korban bencana dari sisi manusia ataupun aset. Dan yang keempat, iklim Indonesia adalah hal yang tak dapat dipungkiri pemerintah. Iklim yang ekstrim juga mengakibatkan terjadinya bencana seperti banjir dan longsor. Iklim yang ekstrim juga mengakibatkan susahnya proses evakuasi bagi para tim penanggulangan bencana karena juga membahayakan para tim ketika mengevakuasinya. Dan yang kelima, belum optimalnya dukungan anggaran. Berdasarkan Undang-Undang Penanggulangan Bencana, alokasi dana penanggulangan bencana bersumber dari pemerintah dan pemerintah daerah. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008, Pasal 4 Ayat 2, dinyatakan bahwa sumber pendanaan penanggulangan bencana berasal dari APBN, APBD, dan atau dana masyarakat yang berasal dari perseorangan, lembaga usaha, lembaga swadaya, baik masyarakat dalam dan luar negeri. Dan yang keenam, lambatnya mekanisme proses dana penanggulangan bencana. Keterbatasan mekanisme proses dana penanggulangan bencana diantaranya yang pertama itu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105 Tahun 2013 tentang mekanisme pelaksanaan anggaran penanggulangan bencana, dana cadangan, alokasi anggaran penanggulangan bencana dialokasikan pada DIPA, bagian anggaran BNPB, dan DIPA anggaran belanja lain-lain. Dan yang kedua, menggunakan dana siap pakai yang berasal dari APBN dan APBD pada saat keadaan darurat bencana. Yang ketiga, skema pendanaan untuk dana darurat yang tidak dapat ditanggulangi oleh daerah dilaksanakan melalui mekanisme hibah daerah. Dan yang terakhir, mekanisme pengumpulan dana masyarakat baik dari organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, maupun media massa untuk penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 23 Tahun 2010 tentang pedoman pengumpulan dana masyarakat untuk bantuan dana penanggulangan bencana harus mengajukan izin kepada Kemensos, Gubernur, Bupati, atau Wali Kota dengan tembusan kepada BNPB atau BPBD setempat. Baik, materi selanjutnya, pentingnya pendidikan untuk penanggulangan dan darurat bencana. Bermacam jenis bencana singgah di tanah air, mulai dari gempa, banjir, gunung meletus, angin puting beliung, dan beberapa bencana lainnya terjadi tanpa mengenal musim. Karena Indonesia bagian dari kepulauan yang secara geografis terletak di antara 3 lempeng besar, yaitu Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Negeri ini rentan akan bencana alam. Selain itu, Indonesia juga masuk dalam zona Ring of Fire, sehingga kemungkinan bencana bisa saja terjadi. Semua faktor itu tentunya mengakrabkan negara ini dengan berbagai kemungkinan bencana yang ada, di mana masyarakat perlu lebih bersahabat dengan alam. Bencana multihajar sudah sering menjadi wacana dan pertimbangan untuk diikutsertakan dalam semua perencanaan teknis di tingkat industri maupun pembangunan. Perihal kesehatan dan keselamatan kerja dan lingkungan hidup, manajemen risiko bencana, safety fire protection, maupun penanggulangan risiko bencana menjadi perhatian khusus yang tidak dikesampingkan para pelaku pembangunan. Juga menjadi perhatian khusus karena bencana alam yang tergolong dalam bencana tipe rapid onset, kejadian berlangsung cepat, memiliki total kontribusi persentase kematian hingga kurang lebih 13%. Untuk tingkat pekerjaan dan lapangan, Indonesia telah sangat memperhatikan aspek K3LH, kesehatan, keselamatan, kerja, dan lingkungan hidup untuk pekerja-pekerjanya. Hal itu bisa dilihat dari sistem manajemen K3LH yang telah menjadi aspek utama di ranah industri Indonesia, di mana rambu-rambu K3 telah terpasang secara rapi
dan inspeksi juga audit terkait keselamatan kerja rutin diadakan. Namun perencanaan dan pembangunan yang melibatkan aspek K3LH dan pertimbangan desain sesuai perilaku bencana pun tak cukup. Selanjutnya akan disampaikan oleh Zaida. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan beberapa materi dari pembahasan ini. Langsung saja, di sini saya akan membahas tentang bagaimana sih peran Muhammadiyah dalam menanggulangi bencana. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa sih itu Muhammadiyah? Apa sih pengertian Muhammadiyah? Pasti di antara kita sudah tidak asing lagi dan sudah sangat familiar sekali dengan kata Muhammadiyah ini. Muhammadiyah kita kenal sebagai organisasi masyarakat atau ormas di Indonesia. Muhammadiyah itu sendiri merupakan gerakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar berakidah Islam yang berlandaskan pada Quran dan Sunnah, teman-teman. Lalu bagaimana sih arah gerakan Muhammadiyah itu? Nah, arah gerakan Muhammadiyah itu selalu berusaha memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, baik itu masyarakat Islam maupun masyarakat non-Islam. Gerakan dakwah Islam ini sudah melekat sudah menjadi ciri khas Muhammadiyah semenjak awal kelahirannya. Namun Muhammadiyah ini bukan hanya bergerak dalam bidang dakwah atau keagamaan saja, tetapi bergerak juga dalam beberapa bidang. Salah satunya ada bidang pendidikan, ada bidang kesehatan, terus ada bidang kemasyarakatan atau sosial. Nah, di bidang kemasyarakatan atau sosial ini Muhammadiyah sangat berperan aktif dalam membantu masyarakat. Apalagi ketika terjadi bencana, Muhammadiyah tidak pernah sekalipun absen ikut serta dalam menanggulangi bencana. Lalu lembaga Muhammadiyah apa sih yang menanggulangi bencana? Nah, awal mulanya yaitu bernama PKO, Penolong Kesengsaraan Umum, yang didirikan oleh tokoh sekaligus pendiri Muhammadiyah yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. PKO ini didirikan pada tahun 1920. Nah, PKO ini didirikan dikarenakan sebagai pengejawantahan spirit Quran Surat Al-Ma'un yang diamalkan oleh Muhammadiyah. Dari spirit Surat Al-Ma'un ini melahirkan doktrin filantropisme dan voluntarisme Muhammadiyah yang bersikap atau yang selalu bersikap dermawan, pemurah, cinta sesama, dan suka tolong menolong. Nah, dari PKO ini kemudian namanya diganti menjadi Lembaga Penanggulangan Bencana Muhammadiyah atau sering disingkat LPB. Nah, atau sering disebut juga dalam bahasa Inggris Muhammadiyah Disaster Management Center, disingkat MDMC. MDMC ini bertugas untuk mengkoordinasikan mobilitas sumber daya dalam tanggap darurat bencana, mitigasi dan kesiapsiagaan bencana, dan rehab pasca bencana. MDMC ini juga, teman-teman, memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat dalam menghadapi bencana di lingkungan umum. Teman-teman, kita tahu bahwa di akhir-akhir ini Indonesia dihadapkan terus terhadap bencana-bencana yang sering terjadi. Di samping COVID-19 yang sampai saat ini belum kunjung selesai, di akhir tahun 2021 kemarin Indonesia kembali berduka, kembali ditimpa musibah, yaitu terjadinya erupsi Gunung Semeru pada tanggal 4 Desember. Nah, dalam memandang hal ini, Muhammadiyah sudah memiliki perspektif perihal kebencanaan ini. Nah, dalam fikih kebencanaan Muhammadiyah membahas tentang bagaimana cara pandang terhadap bencana. Di antaranya yaitu bahwa kita harus selalu yakin terhadap apa yang Allah takdirkan dan Allah tetapkan. Yang Allah timpakan itu merupakan yang terbaik untuk hambanya, merupakan yang terbaik untuk umatnya. Karena ini sejalan dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 216 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kita garis bawahi, wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyenangi sesuatu padahal itu amat buruk bagimu. Ini sudah sangat jelas sekali ya teman-teman, bahwa tidak selamanya apa yang kita benci itu buruk untuk kita, dan tidak selamanya apa yang kita senangi itu baik untuk kita. Karena ada kalanya apa yang kita benci, namun kata Allah itulah yang terbaik, dan apa yang kita senangi menurut Allah itu buruk untuk kita. Maka dalam memandang bencana ini kita harus mengambil hikmah dari setiap bencana yang Allah timpakan. Seperti itu teman-teman.
Kembali kepada peran MDMC itu sendiri, teman-teman, MDMC ini akan terus bergerak membantu daerah bencana sampai recovery seperti yang pernah dilakukannya di Palu dan di NTB. Nah, di sana MDMC membangun ribuan rumah darurat untuk masyarakat agar dapat berteduh. Juga teman-teman, MDMC ini juga selalu mengadakan pelatihan-pelatihan kesiapsiagaan bencana di daerah cabang Muhammadiyahnya. Nah, ada 3 klaster nih teman-teman yang dilakukan dalam pelatihan tersebut. Yang pertama, ada pembentukan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Siap Bencana. Namun MDMC ini bekerja sama dengan DEFAT dalam melakukan pelatihan rumah sakit siaga bencananya tersebut. Kemudian yang kedua ada Satgas Penanggulangan Bencana MDMC yang berbasis rumah sakit sebagai pelatihan yang sudah terlatih dengan baik atau well trained dan dilengkapi dengan peralatan-peralatan yang baik, well equipped. Kemudian yang ketiga ada Satgas yang berbasis sekolah dan UNIF atau PTM, di mana PP Muhammadiyah melalui MDMC-nya menyiapkan lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah agar nanti ketika terjadi bencana, sekolah dan PTM ini siap untuk berada di garda terdepan dalam melakukan pendidikan. Nah, teman-teman, MDMC ini menjadi gerakan penanggulangan bencana baik pada disaster ataupun man-made disaster, dan juga baik pada tahap mitigasi maupun dalam tahap tanggap darurat, rehabilitasi, rekonstruksi maupun recovery. Seperti itu teman-teman. Seperti yang tadi sudah dibahas tentang tanggap dan tangguh menghadapi bencana. Nah, kami di sini mengambil contoh kasus yaitu ketika terjadinya erupsi Gunung Semeru pada akhir tahun 2021 pada tanggal 4 Desember. Nah, kita harus tahu nih teman-teman sebagaimana sejarah Gunung Semeru itu. Nah, untuk Gunung Semeru sendiri teman-teman merupakan gunung tertinggi di Jawa dengan puncaknya Mahameru yang memiliki ketinggian 3.676 mdpl. Gunung Semeru juga merupakan gunung berapi tertinggi ketiga di Indonesia. Lalu bagaimana sih sejarah letusan Gunung Semeru? Nah, sejarah letusan Gunung Semeru ini sangat panjang teman-teman. Gunung Semeru ini memiliki catatan erupsi yang terekam sejak tahun 1818. Dilansir dari situs resmi BNPB, catatan letusan Semeru terekam pada tahun 1818 sampai 1913. Namun kejadiannya tersebut tidak banyak terdokumentasikan. Kemudian pada tahun 1941 sampai 1942 tercatat aktivitas vulkanik berdurasi panjang dari Gunung Semeru tersebut, teman-teman. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi menyebutkan bahwa leleran lava terjadi pada rentang waktu 21 September 1941 sampai Februari 1942. Begitu sangat panjang sekali ya teman-teman terjadinya, kurang lebih memakan waktu 6 bulan lamanya. Lalu aktivitas vulkanik terus terjadi secara beruntun pada tahun 1945 sampai 1960. Setelah itu Gunung Semeru menunjukkan kembali aktivitas vulkanik pada 1 Desember 1977 dan berlanjut pada 1989. Kemudian Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi kembali mencatat aktivitas vulkanik Gunung Semeru itu pada tahun 1990, 92, 94, 2002, 2004, 2005, 2007, 2008 dan tahun kemarin di tahun 2021. Teman-teman, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dari letusan Gunung Semeru ini atau hal yang perlu kita ketahui dari Gunung Semeru ini. Nah, yang pertama dari karakter letusannya. Bagaimana sih karakter letusannya? Nah, karakter letusannya itu ada dua, teman-teman. Yang pertama ada vulkanian dan yang kedua ada strombolian. Apa sih itu vulkanian? Vulkanian ini merupakan letusan bersifat eksplosif serta dapat menghancurkan kubah atau lidah lava yang terbentuk sebelumnya. Kemudian strombolian ini biasanya terjadi pembentukan kawah atau lidah lava yang baru. Kemudian hal yang perlu kita ketahui yang kedua ialah asal nama nih. Asal nama dari Semeru itu dari mana gitu. Nah, Semeru juga sering disebut sebagai Mahameru, sebagai puncaknya. Mahameru ini berasal dari bahasa Sanskerta yaitu Meru Agung. Meru artinya pusat jagat raya dan Agung artinya besar. Yang ketiga yaitu pendaki yang perlu kita ketahui yaitu pendaki pertama.
pendaki pertama Gunung Semeru yaitu orang Eropa yang bernama Chilingnet dan Winnie Brigita pada tahun 1838. Yang terakhir yaitu salah satunya yaitu gas beracun. Nah, kenapa? Dikarenakan di puncak pendaki disarankan untuk tidak menuju kawah. Kenapa? Karena ada gas beracun atau leleran lava. Dan biasa juga si gas beracun ini dikenal dengan Kudus Gembel. Seperti itu teman-teman. Kemudian yang perlu dari Gunung Semeru ini kita harus tahu faktor-faktor yang bisa menyebabkan gunung meletus atau terjadi erupsi. Yang pertama ada peningkatan kegempaan vulkanik. Nah, gempa vulkanik ini adalah gempa bumi yang mengakibatkan atau diakibatkan vulkanisme. Juga terjadi dikarenakan aktivitas magma di dalamnya atau di dalam gunung berapi. Yang kedua yang dapat menyebabkan gunung erupsi yaitu pergerakan tektonik. Pergerakan tektonik ini terjadi pada struktur lapisan bumi di bawah gunung. Gerakan lempeng ini dapat menyebabkan meningkatnya tekanan dapur magma teman-teman, dan pada akhirnya akan membuat magma tersebut terdorong ke atas dan berada tepat di bawah kawah. Kemudian yang ketiga, terjadinya deformasi badan gunung. Deformasi badan gunung ini adalah peningkatan gelombang magnet dan listrik yang menyebabkan struktur lapisan batuan gunung dapat memengaruhi bagian dalamnya teman-teman. Ini bisa menyebabkan dapur magma tersumbat. Kemudian yang keempat ada lempeng-lempeng bumi yang berdesakan. Nah, lempeng-lempeng bumi yang berdesakan atau saling berimpitan ini satu sama lain dapat menyebabkan tekanan yang besar dan juga dorongan ke permukaan bumi sehingga menimbulkan berbagai macam gejala tektonik lainnya teman-teman. Yang kelima yang terakhir yaitu tekanan yang sangat tinggi. Gunung meletus ini teman-teman dapat terjadi karena adanya tekanan atau dorongan dapur magma yang bergerak ke atas dan masuk ke saluran bawah seperti pergerakan tektonik tadi itu teman-teman. Setelah kita tahu bagaimana sejarah Gunung Semeru kemudian faktor yang bisa menyebabkan gunung erupsi, nah sekarang kita beralih ke bagaimana dampak apa saja ya gitu yang ditimbulkan oleh erupsi Gunung Semeru ini pada akhir tahun 2021 kemarin. Nah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau DPBD Kabupaten Lumajang, Jawa Timur menyebutkan bahwa sebanyak 2.970 rumah yang hancur terdampak dari erupsi Gunung Semeru. Dan yang paling parahnya fasilitas umum yang hancur yaitu putusnya jembatan Gladek Perak yang menjadi akses utama antara Lumajang dan Malang teman-teman. Semoga semuanya segera terperbaiki. Semoga semuanya segera bisa diperbaiki seperti itu teman-teman. Semua hal yang terjadi ini tidak lepas pasti memiliki hikmah, karena ketika Allah menakdirkan, ketika Allah menimpakan sesuatu pasti selalu ada hikmah di dalamnya. Nah, begitu banyak sekali hikmah, namun salah satunya ialah ujian bagi seorang muslim, karena ketika seorang muslim diuji dan seorang muslim itu sabar terhadap ujian yang Allah berikan, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Seperti itu teman-teman. Kemudian kita menjadi bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan. Jadi ketika kita diberi musibah, maka kita akan menyadari bahwa nikmat yang Allah berikan itu sangat berharga gitu. Karena terkadang ketika kita diberikan kenikmatan, namun kita selalu kufur terhadap nikmat yang Allah berikan. Maka Allah menimpakan ini untuk menjadi peringatan kepada umat manusia agar semakin banyak bersyukur. Walaupun diberikan musibah pun sebenarnya manusia harus bersyukur, karena itu merupakan kasih sayang Allah agar manusianya kembali mengingat kepadanya. Kemudian salah satunya lagi yaitu mempererat uhwah watoniyah dan insaniyah. Nah, karena ketika di suatu daerah terjadi bencana, maka misal sekarang yang Gunung Semeru itu di Jawa Timur terjadi bencana, maka daerah yang di Jawa Barat maupun di Sumatera maupun di Aceh maupun di yang lainnya pasti akan ikut serta untuk membantu, untuk memberikan bantuan-bantuan. Nah, itu akan menjadi penguat uhwah insaniyah dan watoniyah watoniyah rakyat Indonesia. Seperti itu teman-teman. Sekarang kita membahas tentang bagaimana sih perspektif Islam dalam memandang kebencanaan ini.
Kita tahu bahwa musibah bencana alam ini teman-teman, salah satunya yaitu erupsi gunung atau letusan gunung, ini sudah lama sekali dijelaskan dalam Al-Quran dan sains telah membuktikannya. Diketahui erupsi dan letusan gunung bukan fenomena yang aneh karena sudah tertulis dalam ayat-ayat Allah. Al-Quran mengungkap nih teman-teman bahwa gunung itu tidak diam melainkan bergerak seperti halnya awan. Kita tahu kan, kita melihat bahwa awan itu bergerak. Nah, begitupun gunung-gunung pun bergerak, namun kita tidak menyadarinya. Seperti yang dijelaskan dalam Quran surat An-Nahl ayat 88 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamarru marras sahab. Sun'allahilladzi ittaqana kulla syai' innallaha khabirum bima taf'alun. Yang artinya, dan engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap berdiam diri di tempatnya padahal ia berjalan. Itulah ciptaan Allah yang mencipta dengan sempurna segala sesuatu, sungguh Dia maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ini sudah sangat jelas sekali Allah menjelaskan bahwa gunung itu tidak diam, gunung itu berjalan, gunung itu bergerak. Namun pergerakan gunung baik itu lambat, sedang atau cepat, kita tidak menyadarinya karena kelemahan kita sebagai manusia. Teman-teman, semua hal yang terjadi ini tidak terlepas atas kehendak Allah. Bukan tidak terlepas, memang atas kehendak Allah teman-teman. Dalam Quran surat At-Taubah ayat 51 itu dijelaskan bahwa segala sesuatu itu terjadi atas kehendak Allah. Namun teman-teman, apakah benar setiap peristiwa alam yang terjadi yang dapat meluluh lantahkan kehidupan manusia itu murni ketetapan dan kehendak Allah, tanpa adanya campur tangan atau kaitannya dengan ulah manusia di muka bumi? Nah, ternyata Quran surat Ar-Rum Allah menjelaskan dan menegaskan kembali dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan akibat dari perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, ini sudah sangat jelas sekali ya teman-teman, bahwa apa yang Allah kehendaki itu tidak terlepas dari perbuatan manusia. Ketika Allah menimpakan musibah, ketika Allah menimpakan bencana alam ke suatu tempat, maka itu tidak terlepas dari perbuatan manusia itu sendiri. Mungkin ketika misal terjadi tsunami, Allah menghendaki terjadi tsunami, nah itu dikarenakan ulah manusia sendiri yang terus-terusan mengeruk kekayaan alam dengan sebegitu banyaknya. Begitupun kejadian erupsi Gunung Semeru ini, Allah ingin mengingatkan kepada manusia atas perbuatannya, atas apa yang telah dilakukannya dapat menimbulkan bencana alam. Seperti itu teman-teman. Sekarang kita membahas tentang bagaimana sih peran Muhammadiyah dalam menanggulangi bencana ketika erupsi Gunung Semeru di akhir tahun 2021 pada tanggal 4 Desember. Nah teman-teman, Muhammadiyah ketika melihat dan mendengar berita tersebut, PP Muhammadiyah langsung menerjunkan tim penanggulangan bencananya, yaitu MDMC, Muhammadiyah Disaster Management Center, untuk melakukan pendampingan bagi warga terdampak bencana Gunung Semeru tersebut di Lumajang, Jawa Timur. Nah, Ketua MDMC PP Muhammadiyah Budi Setiawan melalui keterangan tertulis memberikan instruksi kepada Divisi Tanggap Darurat, Rehab dan Rekonstruksi MDMC untuk melakukan koordinasi respon tanggap bencana. Kemudian Wakil Ketua MDMC PP Muhammadiyah Arif Jamali menuturkan para personel MDMC Lumajang telah berkoordinasi dengan BPBD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lumajang setempat dan menerjunkan personelnya ke kawasan terdampak untuk melakukan pendampingan. Teman-teman, relawan Muhammadiyah dari Angkatan Muda-Muda, Rumah Sakit Muhammadiyah, dan Perguruan Tinggi Muhammadiyah ini di sekitaran Semeru dan Jatim merupakan tim yang sudah sangat terlatih dan berpengalaman dalam pendampingan warga terdampak bencana. Jadi, teman-teman, Muhammadiyah ini ketika mendengar dan melihat kejadian erupsi Gunung Semeru ini langsung menerjunkan tim penanggulangan bencananya, tidak hanya diam, tidak hanya sebatas simpati, tapi berempati dengan ingin membantu warga-warga yang terdampak erupsi Gunung Semeru. Seperti itu teman-teman. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, materi yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat untuk semuanya, terutama untuk saya pribadi, dan saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Demikian presentasi kelompok kami. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.
Saya sebagai moderator memohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.